Oke, jadi sebenarnya peranku ini kan sebagai Lala di film Tempatilah Janji ini. Terus menurut aku Lala ini karakternya lumayan menarik ya, karena aku ngerasa banyak gitu loh karakter Lala di setiap tempat kerja, bahkan di kampus. Kayak maksudnya semacam bawahan yang selalu kerja under pressure dan selalu kelihatan salah gitu loh di hadapan atasannya. Dan aku lumayan suka sih sama karakternya karena aku dulu pernah juga berada di posisi itu, tapi ya tentunya bukan di pekerjaan yang berhubungan dengan instansi gitu loh, tapi merasa selalu salah di hadapan atasan itu aku pernah banget gitu. Jadi memainkan Lala tuh lumayan menarik dan semoga teman-teman bisa relate juga sih yang maksudnya berada di posisinya Lala gitu. Tapi maksudnya Sebenarnya dulu aku juga pernah kerja kantoran gitu loh, nggak persis seperti Lala yang sangat terang-terangan melakukan anggapannya kayak bullying kali ya di depan banyak orang, tapi lebih ke tidak pernah dianggap benarnya itu loh. Kayaknya aku yakin teman-teman juga banyak merasakan hal itu gitu. Surprisingly menurut aku ketika aku pertama kali baca skrip dan juga melakukan eksekusi di lokasi syuting, cerita ini lumayan berani sih. Kalau misalnya teman-teman media tadi nonton, sebenarnya ada isu-isu yang sekarang tuh sedang berapi-apinya gitu loh isu itu, tapi tetap mereka suarakan. Jadi semacam isunya tetap ada, tapi tutur kata yang kita gunakan hanya lebih hati-hati aja gitu loh. Tapi menurutku KPU lumayan berani untuk mengangkat isu-isu ini gitu loh, dan menurut aku pasti banyak kejadian juga gitu di daerah-daerah. selama proses syuting mungkin ada kejadian apa sih yang menarik dari itu? Kejadian sebenarnya banyak banget ya, karena balik lagi kayak bermain dengan Mas Garin itu banyak improvisasi, jadi aku harus banyak bonding sama teman-teman lain, sama kru bahkan, karena untuk timing dan segala macam gitu. Tapi yang paling aku ingat, kalau teman-teman media ingat mungkin ada scene di mana Adam itu memecahkan apa yang namanya kayak kuali kecil ke roda besi itu. Nah itu sebenarnya itu muncrat muka saya. Jadi itu take pertama pas lagi mencoba, ya saya sahkan revitalisasi ini dimulai. Prat, itu langsung prat lah kena muka. Terus aku kayak ngeri. Untung aja belinya gak kena muka gue gitu loh. Tapi alhamdulillahnya aman, gak ada yang tersakiti. Itu hanya kurang latihan aja sebenarnya. Jadi setelah dari situ aman, masih bisa berjalan dengan lancar. Mungkin untuk beberapa pemain, karena kan kita itu punya kiblat yaitu naskah ya, tapi di satu sisi bermain dengan Mas Garin itu kita harus bisa beradaptasi dengan lawan main, beradaptasi dengan situasinya. Ternyata nyatanya itu tidak seperti di skrip gitu, jadi mau nggak mau kita sebagai pemain harus bisa aktif gitu loh, dan sadar dan bisa saat melakukan gitu. Mungkin yang paling ekstrim menurut aku sebenarnya ada bagian aku sama Isyam itu nyanyi, nari, tapi bagian itu nggak dimasukin mungkin karena untuk mempersingkat durasi. Tapi ya itu salah satu yang aku paling inget dan lumayan mengacu adrenalin, karena aku seumur umur nggak pernah nyanyi dan nari di depan layar gitu. Ya biasanya di kamar mandi aja udah gitu. Stres nggak sih kalau misalnya biasanya dengan naskah terus tiba-tiba dilepas begitu aja? Awalnya aku pikir akan stres ya, tapi ternyata mungkin karena udah tiap hari digituin, terus aku ketemu sama teman-teman yang yang sangat open dan sangat kooperatif, jadi alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Kayak ya udah, gimana kalau kita latihan dulu, kita rasain, terus kita organik aja ketika kita on cam gitu. Dan alhamdulillah organik aja. Kadang-kadang itu yang kalian tonton itu di depan layar itu kita nggak mikir tahu. Itu kita aksi dan reaksi aja gitu. Itu sih seru. Oke, terus proyek selanjutnya akan apa nih Givina? Apanya? Setelah ini ada proyek film apa lagi atau mau ngapain? Untuk nextnya aku main di film horor, masih confidential untuk judul, tapi mungkin kisi-kisinya latar belakangnya itu Bangka Belitung. Oh, udah syuting, udah selesai atau? Belum, masih preps. Oh, oke. Oke sih. Oh iya, itu juga salah satu pengalaman seru ya. Maksudnya kenal dengan Mbak Oji itu orangnya sangat menarik, sangat organik, sangat eksplosif, tapi aman kok. Maksudnya terkadang mungkin Mbak Oji itu nggak ngasih tahu ke aku duluan supaya ada elemen of surprises
ya udah itu memang supaya reaksiku juga natural. Jadi aku justru bersyukur bisa dipartnerin sama Mbak Uzi. Ya memang lumayan beneran, tapi itu masih di taraf normal banget, nggak menyakiti atau apapun. Justru aku jadi keluarin natural, jadi kayak canggung, terus kayak malu, terus ya udah nunduk aja kipas-kipas. Enggak sih, alhamdulillah aman-aman. Gitu aja. Terima kasih teman-teman. Itu sebenarnya dulu waktu aku kerja kantoran kan, setelah aku lulus kuliah aku sempat ngantor juga tuh di kantor korporat gitulah, korporat swasta. Ya entah itu memang aku salah beneran atau mungkin mentalku waktu itu namanya fresh graduate langsung kerja di kantor yang lumayan besar, mungkin aku nggak bisa work under pressure, jadi ngerasanya kayak kok gue salah mulu ya. Tapi namanya juga kan anak baru gitu loh, jadi ya normal-normal aja sih sebenarnya. Cuma untuk menghantarkan emosinya si Lala itu menurutku aku agak relate aja sedikit di bagian situ. Tinggal perkembangannya ngembangin emosinya itu ketika di lokasi syuting aja. Dan Mbak Usi membantu aku. Aduh saya lupa, udah lama banget. Itulah pokoknya. Maka akhirnya sekarang jadi aktris ya, lebih mending. Waduh, bisa jadi ya. Sebenarnya kalau kantor itu lebih nggak kuat karena capek di jalannya sih, bukan karena work under pressure juga. Aku lebih nggak kuat di jalannya aja, karena macet dari Ciledug ke sana gitu ya. Oke. Lagi.